Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Satu kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita masih tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pergunakan Waktu yang Ada. Terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan membacakan buat saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di situasi di mana orang sekarang berpikir bagaimana tubuh kita tetap sehat sehingga ada imun di dalam tubuh kita meningkat, dan itu akan membuat kita supaya kita dapat melawan virus corona yang ada saat ini. Dan kalau saya perhatikan saudara, di dalam situasi yang sulit ini, banyak orang hanya tertuju kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Orang mulai khawatir dengan hal-hal yang lahiriah. Orang mulai cemas bagaimana dia besok, apakah dia bisa makan atau tidak. Apakah masih bisa bekerja atau tidak? Ataukah masih bisa menjalankan bisnis atau tidak? Saudaraku yang terkasih, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai lengah. Kalau kita lengah, maka kita hanya berurusan saja dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah semata. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang bebal. Saudaraku yang terkasih, saya umpamakan, saudara, kondisi saat ini adalah seperti benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah yang penuh semak belukar duri. Benih itu tumbuh, dan di sana saudara-saudara, ada semak belukar yang melambangkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan itu mulai melilit tumbuhan itu, sehingga lama-lama menjadi mati. Nah, saudaraku, jangan sampai kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti ini, kita sehat, tapi rohani kita ini menjadi mati. Iman kita menjadi mati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal waktu yang jahat, bukankah itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari? Namun di tengah situasi seperti ini, kalau kita cemas, kalau kita khawatir, kalau kita hanya terkonsentrasi kepada hal yang lahiriah, bagaimana memenuhi kebutuhan perut, bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani saja, hati-hati. Kita sudah terjerat kepada kejahatan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah buat kita saat-saat ini? Di tengah situasi seperti ini, apa kehendak Allah, saudara-saudara? Allah ingin yang pertama, tetap percaya kepadanya. Allah mau di tengah situasi seperti ini, kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh lalai dengan Tuhan. Ada banyak orang mumpung tidak ada kesempatan untuk beribadah di rumah, di gereja maksud saya. Di rumah jam ibadah mereka tidur. Di rumah jam ibadah mereka sengaja tidak beribadah. Saudaraku yang terkasih, orang seperti itu orang yang bodoh. Orang seperti itu orang yang bebal pikirannya. Kenapa? Karena orang seperti itu dia hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah. Saudara, Tuhan mengendaki kalau situasi seperti ini ada terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud. Menguji sejauh mana kita punya iman. Sejauh mana kita bisa menggunakan waktu yang ada ini. Apakah waktu yang ada ini hanya untuk perkara-perkara lahiriah semata? Ataukah waktu yang ada ini kita pakai untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita pakai untuk meningkatkan hidup iman kita kepada Tuhan. Atau sebaliknya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya pesan kepada saudara-saudara, janganlah lengah, janganlah bodoh, janganlah bebal. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Saya bersyukur di tengah situasi seperti ini, iman saya bertumbuh. Hidup spiritual saya bertumbuh. Dan saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Kalau saudara tidak mengerti hal ini, Anda sedang dikuasai oleh kebodohan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar untuk selalu berkonsentrasi dengan Tuhan. Hidup kita berpusat kepada Kristus. Tidak hanya berpusat kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Apa yang saudara kerjakan di hari ini? Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu berkonsentrasi tentang Tuhan? Apakah itu membuat saudara semakin beriman kepada Tuhan? Atau sebaliknya, saudara sibuk dengan perkara-perkara lahiriah, cari makan. Bagaimana bisa supaya hanya makan dan minum, makan dan minum. Saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada kita, waktunya sudah dekat. Artinya, di dalam setiap waktu kita, Tuhan bisa hadir buat masing-masing kita. Saudara, jangan sampai kita ini pada waktu kita dipanggil Tuhan, pada waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak siap. Pikiran kita tidak tertuju kepada Kristus. Baiklah, kita memiliki pikiran tertuju kepada Kristus dengan apa? Menggunakan waktu yang ada ini untuk bisa mengerti kehendak Tuhan.
Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini kiranya membangun iman saudara, mengingatkan saudara supaya saudara hidup menggunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau mengingatkan kami saat ini untuk kami dapat menggunakan waktu yang ada ini dengan baik. Tidak hanya sekedar berurusan dengan jasmani semata-mata. Tidak hanya sekedar berurusan dengan kebutuhan-kebutuhan perut saja. Bagaimana saya bisa makan dan minum. Tetapi Engkau mengingatkan kami di tengah situasi seperti ini. Kami menggunakan waktu ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk selalu berpusat kepada Kristus. Memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Membangun spiritual kami. Membangun iman kami kepadamu. Tuhan, tolong kami. Supaya kami tidak kehilangan kesempatan di waktu-waktu ini dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.